Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Pro1. Pukul 6 pagi, waktu Indonesia Timur. Inilah berita Sorong Pagi. Radio Republik Indonesia Sorong terus mengudara untuk Indonesia. Akhirnya pelajar ini ambil pintas, yaitu kemarin dia mengambil alkohol 96% di puskesmas, ya diminum akhirnya. Kita sudah ada satu temuan yang sudah diregistrasi. Kita dari Gakumdu sedang melaksanakan penyelidikan. Selamat pagi pendengar, itulah dua berita utama mengisi berita Sorong Pagi ini dan sejumlah informasi aktual lainnya di wilayah Papua Barat Daya. Edisi Selasa 8 Oktober 2024 bersama saya, Noni Densi. Pendengar, 3 pelajar SMA di Kampung Wejim, Raja Ampat, tewas setelah konsumsi miras oplosan. Kita ikuti laporan Padli Ramdan. Sebanyak 12 pelajar SMA di Kampung Wejim, Distrik Kepulauan 9, Kabupaten Raja Ampat menjadi korban miras oplosan. 3 orang dinyatakan meninggal dunia, sementara itu 9 korban lainnya dirujuk ke rumah sakit di Kota Sorong setelah mendapatkan perawatan di Puskesmas Wejim. Kapolres Raja Ampat, AKBP I Gusti Gede Raka Mertayasa, melalui Kasat Intelkam Ibda Susilo menerangkan kronologis kejadian berawal saat beberapa pelajar yang jumlahnya lebih dari 12 orang ini mengonsumsi miras cap tikus secara bersama-sama pada Sabtu malam lalu. Setelah miras habis, para korban berinisiatif mencuri cairan alkohol 96% di Puskesmas Wejim. Para pelajar kemudian mencampur alkohol tersebut dengan kuku bima untuk selanjutnya dikonsumsi bersama-sama. Akhirnya pelajar ini ambil pintas, yaitu kemarin dia mengambil alkohol 96% di puskesmas, ya diminum akhirnya. 96% loh, dia pilih malah yang gede. Dipikir mungkin cepat, mabuknya kan bagaimana, campur kuku bima 11 botol, 11 liter berarti. Ia mengatakan 3 korban meninggal berinisial AM, YM, dan SM dan mereka telah dimakamkan oleh pihak keluarga pada Senin kemarin. Sementara itu 9 korban lainnya telah dirujuk ke 4 rumah sakit di Sorong seperti di Rumah Sakit Selebi Solu dan Rumah Sakit Pertamina. Kondisi korban miras tersebut sudah membaik dan masih menjalani perawatan medis. Untuk kasus miras oplosan di Kampung Wejim, untuk korbannya yang meninggal ada 3 orang dan tadi sudah dimakamkan ketiganya. Terus yang dirujuk ke Rumah Sakit Sorong 9 orang dan alhamdulillah untuk kondisinya sudah membaik dan untuk sementara masih tahap pemeriksaan sama dokter. Untuk yang sementara merawat di Sorong ada di beberapa rumah sakit termasuk Pertamina, Selebi Solu. Susilo mengimbau untuk semua pihak menjauhi minuman keras terutama oplosan karena memiliki dampak buruk bagi tubuh. Polres Raja Ampat juga terus melakukan sweeping untuk mengendalikan peredaran minuman beralkohol. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI Sorong terus mengudara untuk Indonesia. Sentra Penegakan Hukum Terpadu Sorong Selatan usut temuan aparatur kampung yang diduga terlibat politik praktis. Kita ikuti laporan Rido Nukohali. Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakumdu Sorong Selatan Papua Barat Daya mengusut temuan oknum aparatur kampung yang diduga terlibat dalam politik praktis. Koordinator Gakumdu Sorong Selatan Ibtu Muharyadi mengatakan dugaan tersebut melibatkan oknum aparatur kampung di Sorong Selatan. Sehubungan dengan itu akan diminta klarifikasi sesuai tahapan yang telah diatur dalam Undang-Undang Pilkada tentang keterlibatan aparatur kampung maupun aparatur sipil negara atau ASN. Muharyadi melanjutkan
melanjutkan aparatur kampung maupun ASN wajib mengedepankan netralitas dalam tahapan pilkada yang berlangsung. Hal itu kata dia sebagai wujud integritas demokrasi dengan mematuhi aturan yang ditetapkan. Kita sudah ada satu temuan yang sudah diregistrasi. Kita dari Gakumdu sedang melaksanakan penyelidikan. Apabila sudah ada temuan hasilnya akan kita sampaikan juga. Hasil temuan dari rekan-rekan kita Panwas itu dari aparatur kampung. Kita masih penyelidikan karena ini masih dimintai tahapan verifikasi dan sebagainya. Seluruh ASN, kepala kampung, aparatur kampung agar menjaga netralitasnya selama pilkada Kabupaten Sorong Selatan. Jangan mencederai demokrasi kita. Silakan patuhi aturan-aturan yang sudah ada yang melarang siapa saja yang terlibat politik praktis. Ia menambahkan apabila ada temuan yang melibatkan ASN, kepala kampung dan aparatur kampung yang terlibat politik praktis, maka akan dilakukan kebijakan hukum sesuai undang-undang secara tegas. Dari Teminabuan, Ridwan Kuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, PJ Wali Kota Sorong, Benhat Rondonuwu secara resmi membuka sosialisasi netralitas ASN dalam Pilkada 2024. Kegiatan yang digelar oleh Bawaslu Kota Sorong ini diadakan di gedung LG dan dihadiri oleh seluruh pimpinan OPD serta ASN di lingkungan pemerintah Kota Sorong. Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk menekankan pentingnya netralitas ASN dalam proses pemilihan. Dalam sambutannya, Benhat Rondonuwu menegaskan bahwa netralitas ASN merupakan kunci keberhasilan pemilu kada yang jujur dan adil. Ia menyatakan bahwa sebagai pelayan publik, ASN harus menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dan netralitas. Pemilu kada yang bersih menurutnya dapat tercapai jika ASN dapat menjaga profesionalisme tanpa berpihak. Oleh karena itu, ia berharap kegiatan sosialisasi ini dapat membekali ASN dengan pemahaman yang lebih baik mengenai peran mereka. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan suasana pemilihan yang aman dan kondusif di Sorong. Anda sedang mengikuti berita Sorong pagi ini, Radio Republik Indonesia Sorong. Penyerahan brevet kehormatan kesehatan penyelaman dan hiperbarik kepada 3 pejabat, selengkapnya dilaporkan Husni Laing. Direktur RSAIL Sorong, Dr. Adventi Nahan, menyerahkan brevet kehormatan kesehatan penyelaman dan hiperbarik kepada PJ Wali Kota Sorong, Benhat Rondonuwu, Komandan Lantamal 14 Sorong, Laksamana Pertama TNI Deni Prasetyo, dan Henrik Mansa selaku Direktur RSUD John Pituanani Sorong. Penganugerahan brevet kehormatan tersebut berlangsung di Hiperbarik Oksigen Terapi Center RSAIL Sorong Senin kemarin. Pemberian brevet kehormatan kesehatan ini berdasarkan keputusan Kepala Staf Angkatan Laut nomor Kep/2519/10/2024. Dr. Adventi Nahan mengatakan brevet ini sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi dan dedikasi mereka dalam bidang kesehatan. Jadi brevet ini brevet kehormatan untuk memberikan ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah membantu perkembangan ilmu kesehatan hiperbarik di Angkatan Laut. Jadi Bapak Wali Kota, Bapak Pangku Armada, PJ Gubernur, semua pejabat-pejabat yang terkait itu kita berikan. Karena pejabat-pejabat itu sudah memberikan kontribusi untuk perkembangan ilmu kesehatan hiperbarik. Jadi itulah fungsi kita memberikan brevet kehormatan. Pantauan RRI, PJ Wali Kota Sorong Benhat Rondonuwu langsung mencoba terapi oksigen menggunakan hiperbarik chamber bersama pejabat tinggi TNI lainnya. Dengan pengalaman tersebut, PJ Wali Kota menyampaikan pentingnya teknologi kesehatan bagi masyarakat Kota Sorong. Demikian Husni Laing melaporkan, RRI Sorong terus mengudara untuk Indonesia. Pejabat di lingkungan lingkup Kejaksaan Negeri Sorong yang baru dilantik diminta bekerja tingkatkan PNBP. Selengkapnya dilaporkan Husni Laing. Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, Makrun, pimpin pengambilan sumpah jabatan dan melantik pejabat eselon 4 dan 5 di lingkup Kejaksaan Negeri Sorong Provinsi Papua Barat Daya Senin kemarin. Para pejabat tersebut diantaranya Stephen Lewis Malioi sebagai Kepala Seksi Pidana Umum dan Imran Misbak yang menjabat Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan. Dalam sambutannya, Kajari Sorong, Makrun berharap semua pejabat yang baru saja dilantik untuk segera tancap gas menyelesaikan semua pekerjaan.
Selain itu, mereka diminta untuk tingkatkan kinerja, ide dalam tugas agar penerimaan negara bukan pajak PNBP di Kejaksaan Negeri Sorong ditingkatkan hingga akhir 2024 ini. Saya menitipkan bahwa teman-teman yang baru dilantik untuk segera berpacu mengejar planning atau rencana-rencana yang sudah disiapkan sebelumnya segera, karena tinggal kurang lebih 3 bulan lagi sampai dengan tahun 2024. Segera berpacu, selesaikan semua program-programnya. Demikian juga teman-teman yang eselon 5, saya titip pesan untuk membantu pimpinannya eselon 4 segera menyelesaikan semua tugas-tugas pokok yang menjadi tugas masing-masing. PNBP kita tolong segera di ini. Terkait hal itu, Kepala Seksi Pidana Umum Stephen Lewis Malioi saat dikonfirmasi menjelaskan dirinya akan segera berkoordinasi dengan jajarannya untuk meneruskan pekerjaan yang sudah dilakukan sebelumnya. Dirinya akan mempercepat proses penanganan perkara di jajaran Pidum dan juga meningkatkan PNBP. Terkait penanganan perkara, kita akan optimalkan. Puji syukur saya boleh nanti di sini sebagai Kasih Pidum. Juga dibantu oleh Pak Kasih BB untuk memperlancar penanganan perkara tindak pidana umum di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Sorong. Juga ada Ibu Kasubsi, perintah Pak Kajari untuk memperlancar, mempercepat juga penanganan perkara negara. Dari itu juga agar PNBP dapat dimaksimalkan dari bidang Pidum. Stephen Lewi Malioi sebelumnya menjabat sebagai Kasih Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Mimika, sedangkan Imran Misban menjabat sebagai Kasih Pidum pada Kejaksaan Kaimana. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan, RRI Sorong terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, selanjutnya kita ikuti bersama perakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya dan sekitarnya yang dilaporkan langsung perakiraan BMKG Sorong, Rizky. Silahkan laporan Anda, Rizky. Terima kasih. Selamat pagi pendengar Radio RRI Sesorong Raya. Dari BMKG kawasan Bandar Radio Sorong akan menginformasikan perakiraan cuaca untuk wilayah Sorong dan sekitarnya hari ini Selasa 8 Oktober 2024. Untuk kota Sorong, Aimas, dan Waisai, kondisi cuaca pada umumnya berawan, berpotensi hujan ringan hingga sedang yang dapat disertai kilat atau petir pada sore hingga malam hari. Secara umum, suhu udara antara 24 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara 70 hingga 95%. Sedangkan kondisi tinggi gelombang di sekitar wilayah perairan Sorong dan Raja Ampat berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, serta angin dominan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Demikian informasi perakiraan cuaca BMKG untuk wilayah Sorong dan sekitarnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Rizky selaku pegawai BMKG yang bertugas. Sampai jumpa. Kembali ke RRI Sorong. Pendengar, demikian informasi terkini yang telah kami sajikan untuk Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan tetap semangat.